Marunda yang ada di Rusunawa Marunda klaster D1. Hari ini saya Didi selaku Ketua Forum Rusunawa Marunda dan didampingi oleh, silakan Pak. Saya sekretaris dari forum tersebut dan ini rekan saya Riza selaku anggota aja. Pada dasarnya masyarakat sangat menjadi korban adanya debu batubara di Rusunawa Marunda akibat dari industri batubara yang ada tidak jauh dari lokasi kita di Pelabuhan Marunda. Jadi masyarakat mengeluhkan bahwa adanya debu batubara ini memang sudah cukup lama. Mengeluhkan ada yang sakit ispa, ada yang matanya juga merah karena iritasi dari batubara dan ada yang gatal-gatal juga. Dan itu mereka mengadu kepada forum masyarakat Rusunawa Marunda. Dia minta diperjuangkan agar debu batubara tidak ada di wilayah kami. Kalau berdasarkan perjalanan waktunya, memang pada saat 2019 permasalahan ini sudah banyak dibahas, maupun di media maupun di kecamatan pernah dibahas juga. Yang pada waktu itu memang yang akan terdampak itu di wilayah Cilincing, Kelurahan Cilincing, dan mereka sempat berdemo juga untuk menuntut debu batubara tidak berdampak ke mereka. Nah, pada saat itu 2019 juga ada perlombaan yang menyertakan anak, ternyata saya juga baru paham sehingga itu ternyata 2 tahun yang lalu ada keluhan dari anak-anak yang di SD 02 tentang debu batubara ini. Menurut saya 2022 ini harus ada solusi yang baik bagi mereka. Kalau waktu itu memang ada isu bahwa itu hanya musim baratan, tapi ternyata saat ini debu batubara itu nggak ngelihat musim lagi. Ini sampai saat ini masih ada gitu, nggak lihat baratan atau timuran dan lainnya. Maka kita ingin ada solusi yang komprehensif dari pemerintah agar jangan sampai ini seolah-olah debu batubara ini hanya musim-musimnya saja, tapi memang sudah ada di wilayah kami gitu. Tidak ada baratan, tidak ada timuran. Kalau baratan biasanya kan angin laut ke arah mana dia lari ke Marunda, ketika ke arah Cilincing, warga Cilincing ya kan. Hari ini warga kami merasakan debu batubara tidak saja di musim baratan, tapi selain baratan memang kita terkena dampak dari debu batubara. Kalau mereka berkunjung memberikan solusi tidak ada, tapi ada beberapa waktu bahwa ini pernah dibicarakan juga di kantor KCN pada tahun 2019 terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pihak industri, dalam hal ini KCN, dan mereka berjanji akan memperbaiki dampak lingkungannya. Tetapi dalam waktu beberapa tahun ini ternyata debu batubara makin besar dan mereka tidak pernah memberikan solusi. Dan pada saat bulan November bahwa Pak Camat menginisiasikan untuk bersama masyarakat, waktu itu di A10 ada Sudin LH juga bertemu membahas debu batubara. Nah, ternyata di situ LH juga bercerita dan lain-lainnya, banyak sekali pelanggaran sebenarnya yang dilakukan oleh pihak industri ini. Dan setelah itu maka dibentuklah PIC. PIC ini diharapkan oleh pemerintah yang diinisiasikan oleh lurah untuk menjadi jembatan kelurahan kepada masyarakat kepada kelurahan. Pada saat pertemuan pertama di kecamatan, mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan PIC untuk membuat program bersama terkait dampak lingkungan hidupnya. Akan tetapi kita mau ketika ketemuan 2 minggu yang lalu itu top manajemen yang pemangku kebijakan harus hadir.
Nah ternyata tidak ada, malah banyak isu yang agak miring, ada seolah-olah PIC akan terpecah dengan kelompok lain, seolah-olah Rusunawa Marunda ada kelompok lain yang mendukung mereka gitu. Padahal di sini kita minta bahwa top manajemen harus mendengarkan apa yang mau kita utarakan, tapi ternyata top manajemen tidak ada. Dan di situ saya utarakan bahwa rapat itu lebih baik dibatalkan saja, karena tidak akan menemui titik temu, karena ini apa ya, sepertinya kita ditarik ulur gitu sama mereka gitu. Dan di situ baru saya menyayangkan sikap dari KSOP Syah Bandar sebagai regulator. Dia tidak menggunakan fungsinya, yaitu pengawasan, monitoring, dan lain-lainnya, sehingga memberikan edukasi kepada si pengusaha atau bahkan memberikan sanksi dan memberhentikan produksinya. Tapi ternyata ya saya mohon izin, KSOP sampai beberapa tahun ini seolah-olah ada pembiaran. Itu sih asumsi kami, ada pembiaran gitu. Saya tenggarai jangan-jangan ada sesuatu di balik ini. Harapannya ke depan kita menginginkan bahwa pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden, untuk segera meminta kementerian terkait untuk mengevaluasi kembali keberadaan pelabuhan batubara di wilayah Marunda. Walaupun dia tetap ada, dia harus memenuhi standar perizinannya. Apabila tidak memenuhi, lebih baik dihentikan dahulu, sehingga dia harus mentaati SOP yang ada, karena ini masalah apa ya, konstitusi gitu, bahwa masyarakat layak hidup sehat, jangan diabaikan juga. Oke lah, itu katanya program strategi nasional, tapi jangan juga mengabaikan hak rakyat, hak masyarakat untuk hidup sehat. Nah, yang berikutnya kepada Menteri Perhubungan untuk juga mengevaluasi kinerjanya KSOP, karena mereka sebenarnya yang berhak untuk melakukan evaluasi, melakukan edukasi, melakukan supervisi, yang terutama dia bisa memberikan sanksi kepada pihak perusahaan. Akan tetapi saya merasa KSOP tidak melakukan fungsi itu, dan lebih baik kalau menurut saya untuk dievaluasi KSOP-nya, dan pergantian itu memang harus ada. Penyegaran di tubuh KSOP harus segera dilakukan, sehingga KSOP yang baru kita harapkan untuk mengerti bahwa fungsi-fungsi dia sebagai regulasi itu harus dijalankan. Berdasarkan laporan ke sekretariatan bahwa itu kurang lebih hampir 2.000 tanda tangan yang ditandatangani oleh masyarakat. Artinya ini sudah menjadi masalah yang sangat harus serius. Pemerintah pusat maupun daerah harus sudah mulai serius untuk menangani permasalahan debu batubara, karena yang paling kita khawatirkan ada di radius yang tidak jauh dari batubara, yaitu SDN 02. Nah, SDN 02 ini yang terdampak, sangat-sangat terdampak. Itu kan anak-anak kita. Malah ada satu sekolah yang harus dipindahkan karena dampak dari debu batubara. Kita akan segera bersurat kepada Kementerian Perhubungan atau kementerian yang terkait masalah lingkungan, perizinan dan lainnya, dan kepada gubernur kita akan bersurat. Nah, kita akan juga bersurat kepada Pak Jokowi selaku presiden kita, dan kita menunggu langkah-langkah pemerintah seperti apa. Apabila langkah pemerintah tidak memuaskan warga, kami akan melakukan turun ke jalan. Kita akan dobrak industri yang ada di sana, kita akan duduk di sana, kita akan kuasai lokasi itu. Artinya apa? Rakyat sudah mulai harus melakukan people power-nya, karena kita berharap pada pemerintah. Jadi kalau pemerintah tidak bergerak, ya mohon maaf, kita harus bergerak sendiri. Berarti people power harus segera kita lakukan. Ya harapan kita, Pak Jokowi, Pak Anies Baswedan mempunyai visi dan misi yang sama, sehingga memerintahkan seluruh jajarannya untuk serius untuk mencari solusi masalah ini.
mungkin tambahan dari saya, jadi memang sangat banyak sekali ya aduan-aduan terkait masalah batu bara, khususnya untuk di Rusunawa Marunda ini. Jadi ketika pagi hari itu debu sudah mulai banyak di sekitar kita, mungkin di selasar dusun itu masih banyak. Jadi anak-anak kecil gini, apalagi air Petra kita kebetulan percis depan Rusunawa Marunda, itu hitam sekali, untuk lantainya pun sangat hitam. Itu mempengaruhi anak-anak kita ketika bermain, belajar. Sekarang kan kita belajar di rumah, kita siapkan wifi di bawah. Ketika mereka sedang belajar itu debu batu bara sangat banyak, yaitu salah satunya. Dan kalau mau dari pihak yang bersangkutan, yaitu KCN, kalau untuk mau bukti silakan datang ke Rusunawa Marunda, mungkin kita bisa tunjukkan. Sekarang pun masih banyak batu bara. Nah, mungkin tadi ada pertanyaan, apakah pernah datang ke Rusunawa Marunda untuk perwakilan dari KCN? Sampai saat ini kita belum ada untuk meninjau itu. Benar nggak kebenaran itu batu baranya? Sampai saat ini kita tunggu. Sebenarnya kita ingin sekali ada itikat baik dari perusahaan untuk melihat kebenaran itu. Oh iya, survei lah. Benar nggak sih ada dampak dari batu bara ini Rusunawa Marunda? Sampai saat ini belum ada. Maksud saya kita pun open gitu. Ketika mereka datang kita akan tunjukkan. Dan pengaduan warga pun nggak ngada-ngada, tapi kenyataan ada. Gitu. Jangan sampai ketika memang, jangan menunggu warga membuat suatu gerakan. Sebelum itu terjadi, ayo kita lihat dulu. Benar nggak ini Rusunawa Marunda terkena dampak apa seperti apa? Sebenarnya kita tidak mau hal ini terjadi. Nah, terkait hal itu saya meminta kepada pemerintah untuk meninjau juga ke sini. Apakah dari Dinas Lingkungan Hidup apa seperti apa? Cek aja gitu Rusun Marunda ini batu baranya bener gak batu bara apa pasir? Itu sangat hitam sekali. Jadi kalau anak-anak lari-lari di sekitaran kita itu pasti kakinya hitam-hitam itu. Mungkin itu aja. Semoga kedepannya keinginan warga itu bisa terpenuhi. Kalau sekiranya dari pihak KCN itu bisa untuk datang ke sini meninjau, ya kita lebih enak lagi, itu lebih terbuka lah. Ya mungkin itu aja tambahan dari saya. Kalau saya nambahin sedikit aja terkait dengan tuntutan warga, bahwa kami warga Rusun Marunda nggak meminta bahwa kegiatan dihentikan, kami juga nggak minta pelabuhan dipindahkan, kami juga nggak minta bahwa KCN harus tutup dan lain sebagainya, enggak. Kita cuma minta bahwa segala kesalahan baik administrasi atau SOP yang dilakukan oleh para pelaku usaha di sana segera diperbaiki. Untuk metodenya mungkin mereka yang lebih paham, bahwa memang sudah ada laporan dari suku dinas lingkungan hidup atau dinas lingkungan hidup melalui pengawasnya bahwa banyak sekali pelanggaran dalam sistem tata kelola mereka. Kalau itu diperbaiki, ya minimal mereduksi dari pencemaran ini, sehingga ya kita nggak perlu sampai harus turun ke jalan untuk menyuarakan apa yang kita inginkan. Intinya sih perbaikan aja, nggak minta ditutup. Itu sih.